telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad berkata, dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Alqamah berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar. Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwa Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau SAW pada suatu hari yang sangat dingin. Lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Diceritakan dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibunda kaum mukminin, bahwa ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah melalui mimpi yang benar dalam tidur. Setiap kali beliau bermimpi, wahyu itu datang sejelas cahaya subuh. Setelah itu, beliau merasakan kecintaan untuk menyendiri. Beliau memilih Gua Hiro untuk beribadah, bertahannuts selama beberapa malam. Setelah bekalnya habis, beliau akan kembali ke keluarganya, menemui Khadijah untuk mempersiapkan bekal lagi. Hingga suatu hari, kebenaran itu datang saat beliau sedang berada di Gua Hiro. Malaikat datang dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi SAW melanjutkan kisahnya, malaikat itu memegang dan memelukku dengan sangat kuat, lalu melepaskanku. Dia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memelukku lagi untuk kedua kalinya, dengan sangat kuat, lalu melepaskanku. Dia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, malaikat itu memelukku dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan gelisah dengan membawa ayat-ayat wahyu tersebut. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau diselimuti sampai ketakutannya hilang. Beliau lalu menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Khadijah menjawab, demi Allah, Allah tidak akan pernah mencelakakanmu. Karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Kemudian Khadijah mengajak beliau menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupunya yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Warokoh adalah seorang yang bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani, termasuk Injil. Saat itu, ia sudah sangat tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh putra saudaramu ini. Warokoh bertanya, wahai putra saudaraku, apa yang telah kamu alami? Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti dan dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokoh tidak sempat menyaksikan peristiwa tersebut, karena ia meninggal dunia lebih dahulu, pada masa fatrah, yaitu kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan, lalu pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku.
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu, wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, juga oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri. Dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az-Zuhri. Diceritakan dari Musa bin Ismail, dari Abu Awanah, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Mengenai firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran yang diturunkan, dan beliau menggerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas melanjutkan, aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kepadaku. Sa'id bin Jubair berkata, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan kedua bibirnya, turunlah firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, mengumpulkannya di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya, Allah akan mengumpulkannya di dalam dadamu agar dihafal, dan kemudian kamu membacanya. Firman selanjutnya adalah, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Artinya, dengarkanlah dan diamlah. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, kewajiban kamilah untuk membacakannya. Sejak saat itu, setiap kali Jibril alaihissalam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya. Dan bila Jibril alaihissalam sudah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada para sahabatnya. Persis seperti Jibril alaihissalam membacakannya kepada beliau. Diceritakan dari Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri. Dan dengan riwayat yang sama, diceritakan pula dari Bishr bin Muhammad, dari Abdullah, dari Yunus dan Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Hal ini karena malaikat Jibril alaihissalam menemuinya setiap malam di bulan itu untuk mengajarkan Al-Quran. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berembus. Diceritakan dari Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan mengisahkan bahwa Heraklius, Kaisar Romawi, menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang melakukan ekspedisi dagang ke negeri Syam. Saat itu, sedang berlaku perjanjian damai antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya, rombongan itu menemui Heraklius atas undangannya untuk diajak berdialog di majelisnya. Saat itu, Heraklius sedang bersama para pembesar negeri Romawi, dan ia berbicara dengan mereka melalui seorang penerjemah. Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Abu Sufyan menjawab, akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka, orang-orang Quraisy meletakkan diri mereka di belakang Abu Sufyan. Lalu, Heraklius berkata melalui penerjemahnya, katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Abu Sufyan berkata, demi Allah, kalau bukan karena rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta kepadanya. Pertanyaan pertama, Heraklius adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Aku jawab, dia adalah dari keturunan yang baik-baik, bangsawan. Tanyanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan hal serupa sebelum dia? Aku jawab, tidak ada. Tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, bukan. Apakah yang mengikutinya orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Jawabku, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Ia bertanya lagi, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Aku jawab bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad karena tidak suka terhadap ajarannya? Aku jawab tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatinya berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Aku jawab, tidak pernah. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab tidak pernah. Selama kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu.
Abu Sufyan berkata, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab iya. Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku jawab, dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahmi. Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu, dan kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Memang demikianlah seorang nabi, dibangkitkan di tengah kaumnya, yang memiliki keturunan baik-baik. Aku juga tanya, apakah pernah ada orang sebelumnya, yang mengatakan hal serupa? Kamu jawab tidak. Seandainya ada, tentu kuanggap orang ini, meniru orang sebelumnya. Aku tanyakan juga, apakah bapaknya dari keturunan raja, dan kamu jawab tidak. Seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Aku tanyakan, apakah kalian pernah mendapatinya berdusta, sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Dan kamu menjawab tidak. Sungguh aku memahami, jika kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Aku juga telah bertanya kepadamu, apakah pengikutnya orang-orang yang terpandang, atau orang-orang yang rendah, dan kamu menjawab orang-orang yang rendah, yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang, dan kamu menjawab bertambah. Begitulah perkara iman, hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya, apakah ada yang murtad karena marah terhadap agamanya, dan kamu menjawab tidak ada. Begitulah iman bila telah tumbuh di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang, dan kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah, para rasul tidak mungkin curang. Aku juga sudah bertanya, apa yang diperintahkannya kepada kalian, dan kamu jawab, dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah, tanpa menyekutukannya dengan apapun, serta melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahmi. Seandainya semua yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu cara untuk menemuinya, tentu aku akan berusaha keras hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan membasuh kedua kakinya. Kemudian, Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dihyah untuk para penguasa negeri Basrah. Surat itu diberikan kepadanya, lalu dibacanya. Isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberimu pahala 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyatmu, dan, hai ahli kitab, marilah, berpegang kepada suatu kalimat, ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk-pikuk dan suara-suara ribut, sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku, setelah kami diusir keluar, sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kabsyah. Heraklius mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Ibnu An-Nazhur, seorang pembesar Ilya, dan Heraklius adalah seorang uskup agama Nasrani, ia menceritakan bahwa pada suatu hari, ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah. Sebagian komandan perangnya berkata, sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya, Ibnu An-Nazhur berkata, Heraklius adalah seorang ahli nujum, yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya, pada suatu malam, ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang di Khitan? Para pendeta menjawab, yang di Khitan hanyalah orang-orang Yahudi.
Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Saat itu, dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang itu selesai bercerita, Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan ataukah tidak. Seusai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab lainnya, apakah mereka dikhitan ataukah tidak. Dia menjawab, orang Arab itu dikhitan semuanya. Heraklius berkata, inilah raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian, Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma, yang ilmunya setara dengan Heraklius. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsa. Tetapi sebelum tiba, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir, dan bahwa beliau memang seorang nabi. Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsa. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Romawi, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraklius jadi putus asa bahwa mereka akan beriman. Lalu, diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, sesungguhnya, saya mengucapkan perkataan saya tadi, hanyalah sekadar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu, mereka bersujud di hadapan Heraklius, dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Telah diriwayatkan oleh Saleh bin Kaisan dan Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah bagian dari iman. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdullah bin Abu As-Safar dan Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amru. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Abu Abdullah berkata, dan Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami, Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari Amir, beliau berkata, aku mendengar Abdullah, maksudnya Ibnu Amru, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata Abdullah Allah, dari Daud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, beliau berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah, dari Abu Burdah dari Abu Musa, beliau berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya? Telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari Abdullah bin Amru. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, dan yang tidak kamu kenal. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Husain al-Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri.
telah menceritakan kepada kami, Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Adz-Dzanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. Telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ats-Tsaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Dabar, berkata, aku mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda nifak adalah membenci kaum Ansar. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris, Aidullah bin Abdullah, bahwa Ubadah bin As-Syamit adalah sahabat yang ikut perang Badar, dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqabah. Dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia mau dimaafkannya atau disiksanya, maka kami membaiat beliau untuk perkara-perkara tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Syai'ah dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau, ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Amr bin Yahya al-Mazani dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Malik ragu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan?
Berkata Wuhaib telah menceritakan kepada kami amru kehidupan. Dan berkata sedikit dari kebaikan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, dari Salih dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, di antaranya ada yang sampai kepada buah dada, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Khattab. Dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hal demikian menurut engkau ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ad-din, agama, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW berjalan, melewati seorang sahabat Ansar, yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Rawah al-Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan mereka ada pada Allah. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau SAW, haji mabrur. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash dari Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW memberikan makanan kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia Muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau SAW. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia Muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Yunus, Salih, Ma'mar, dan keponakan Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amru, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka sering mengingkari. Ditanyakan, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata,
Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku bertemu Abu Dzar di Rabdah yang saat itu mengenakan pakaian 2 lapis, begitu juga anaknya. Maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, tanggungannya, maka jika dia makan, berilah makanan seperti yang dia makan. Bila dia berpakaian, berilah seperti yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak. Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid. Telah menceritakan kepada kami Ayub dan Yunus dari Al-Hasan, dari Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku datang untuk menolong seseorang kemudian bertemu Abu Bakrah. Maka dia bertanya, kamu mau kemana? Aku jawab, hendak menolong seseorang. Dia berkata, kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 2 orang muslim saling bertemu, untuk berkelahi, dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan juga telah meriwayatkan hadis yang serupa ini, telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Fatun Ashkari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, ketika turun ayat, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi, berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, berkata telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail, dari bapaknya dari Abu Hirah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Uqbah, berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A'mash, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut, maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Yaitu jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman. Berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj dari Abu Hirah. Berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami Harami bin Hafsh, berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, berkata, telah menceritakan kepada kami Umarah, berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir, berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku, dan membenarkan para rasulku, untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau ghanimah, atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang Sariyah pasukan khusus. Dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi. Lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman
dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami, Abdus Salam bin Mutahar berkata, telah menceritakan kepada kami, Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Makburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama, kecuali dia akan dikalahkan, semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira, dan minta tolonglah dengan Al-Ghadwah, berangkat di awal pagi, dan Ar-Ruhah, berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari Ad-Duljah, berangkat di waktu malam. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Barra bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali datang di Madinah, singgah pada kakeknya Azib atau paman-pamannya dari kaum Ansor, dan saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau sangat senang sekali kalau sholat menghadap Baitullah Ka'bah. Sholat yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menghadap Ka'bah itu adalah sholat asar dan orang-orang juga ikut sholat bersama beliau. Pada suatu hari, seorang sahabat yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku. Maka dia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Mekah. Maka orang-orang yang sedang ruku tersebut berputar menghadap Baitullah. Orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran sebab sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal ini. Berkata Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Barra. Dalam hadisnya ini, menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia, pada saat arah kiblat belum dialihkan, dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka, hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 143, dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Hamam bin Munabbih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis 1 kejelekan saja yang serupa dengannya. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Hisham berkata, telah mengabarkan bapakku kepadaku dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, si Fulana. Lalu diceritakan tentang sholatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkan apa yang tidak kalian sanggupi, demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan, dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan dikeluarkan dari neraka, siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemawut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Dan kata iman di dalam hadis ini, diganti dengan kata kebaikan. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin As-Sobah, bahwa dia mendengar Ja'far bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Umais, telah mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim dari Thoriq bin Syihab dari Umar bin Al-Khattab. Ada seorang laki-laki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar bin Al-Khattab berkata,
Ayat apakah itu? Orang Yahudi itu berkata, pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu, jadi agama bagi kalian. Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Maka Umar bin Al-Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut, dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi SAW, yaitu pada hari Jumat, ketika beliau SAW berada di Arafah, telah menceritakan kepada kami Ismail. Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya, Abu Suhail bin Malik dari bapaknya, bahwa dia mendengar Talhah bin Ubaidullah berkata, telah datang kepada Rasulullah SAW seorang dari penduduk Najd. Keadaannya, kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya. Hingga ketika dia mendekat, kemudian dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, sholat 5 kali, dalam sehari semalam. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Nabi SAW menjawab, tidak ada, kecuali yang tak tahu. Rasulullah SAW berkata, dan puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali yang tak tahu. Lalu Rasulullah SAW menyebut, zakat. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali yang tak tahu. Talhah bin Ubaidullah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia akan beruntung jika jujur menepatinya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan, dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disalatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 qiraat. Setiap qiraat setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 qiraat. Hadis seperti ini juga diriwayatkan dari Uthman al-Mu'adzin, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syekh Saulil Misyahal Ar-Arah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid berkata, aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah, maka dia menjawab, telah menceritakan kepadaku Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid. Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin Asyamit, bahwa Rasulullah SAW keluar untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar, lalu ada 2 orang muslimin saling berdebat. Maka Nabi SAW bersabda, aku datang untuk menjelaskan Lailatul Qadar kepada kalian, namun Fulan dan Fulan saling berdebat, sehingga akhirnya diangkat Lailatul Qadar, dan semoga menjadi lebih baik buat kalian, maka itu intailah Lailatul Qadar itu pada hari yang ke-7, 6 dan 5. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril alaihissalam berkata, apakah Islam itu? Jawab Nabi SAW, Islam adalah, kamu menyembah Allah, dan tidak menyekutukannya, dengan suatu apapun, kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jibril alaihissalam berkata, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Jibril alaihissalam berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW menjawab, yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya, tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi SAW membaca, sesungguhnya hanya pada Allah, pengetahuan tentang hari kiamat,
Quran Surat Luqman, 34. Setelah itu Jibril alaihi salam pergi, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadapkan dia ke sini." Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun, maka Nabi bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka." Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau Shallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai iman. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Salih, dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraklius berkata kepadanya, aku sudah bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah, dan memang begitulah iman akan terus berkembang hingga sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur, tidak ada. Maka begitu juga iman bila sudah tumbuh bersemi dalam hati, tidak akan ada yang dongkol kepadanya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat, berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang, yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh, ada segumpal darah, yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Al-Ja'di berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah berkata, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas saat dia mempersilahkan aku duduk di permadaninya, lalu berkata, tinggallah bersamaku, hingga aku memberimu bagian dari hartaku. Maka aku tinggal mendampingi dia selama 2 bulan, lalu berkata, ketika utusan Abu Qais datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada mereka, kumanakah ini, atau utusan siapakah ini? Mereka menjawab, Rabi'ah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, selamat datang wahai para utusan, dengan sukarela, dan tanpa menyesal. Para utusan itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak dapat mendatangi kamu kecuali di bulan suci, karena antara kami dan engkau ada suku Mudlor yang kafir. Oleh karena itu ajarkanlah kami dengan satu pelajaran yang jelas yang dapat kami amalkan, dan dapat kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, yang dengan begitu kami dapat masuk surga. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang minuman, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan 4 hal, dan melarang dari 4 hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya, kemudian bertanya, tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, persaksian tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari 4 perkara, yaitu janganlah kalian meminum sesuatu dari al-hantam, ad-dubba'a, an-nakir, dan al-muzaffafat. Atau beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebut muqayyir, bukan nakir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah semuanya, dan beritahukan kepada orang-orang di kampung kalian. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas dari Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku, Adi bin Thabit berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya, dengan niat mengharap pahala, maka baginya sedekah.
telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi, berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku, Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati kepada setiap muslim. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Alaqah berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah dan mensucikannya, berkata wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya, dan tidak menyekutukannya. Dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan sampai datang pemimpin pengganti, dan sekarang datang penggantinya, kemudian dia berkata, mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pemimpin kalian ini, Al-Mughirah. Lalu berkata amma ba'du, sesungguhnya aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian aku berkata aku membaiat engkau untuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syarat dan menasehati kepada setiap muslim, maka aku membaiat beliau untuk perkara itu. Dan demi pemilik masjid ini, sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian dia beristighfar lalu turun dari mimbar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulay. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al-Mundhir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulay berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang mengatakan, bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang mengatakan, bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, Arim bin Al-Fadlal berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Amru berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan hingga beliau mendapatkan kami sementara waktu salat sudah hampir habis, kami berwudlu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Beliau serukan hingga 2 atau 3 kali. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, katakanlah kepadaku, pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, pohon apakah itu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pohon kurma." Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara pohon, ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Katakanlah padaku, pohon apakah itu?" Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, "Aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya." Kemudian orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, pohon apakah itu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pohon kurma." Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id Al-Makburi, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, ada seorang yang menunggang unta datang, lalu menambatkannya di dekat masjid, lalu berkata kepada mereka, "Para sahabat, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?" Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandarkan di tengah para sahabat, lalu kami menjawab, "Orang ini, yang berkulit putih yang sedang bersandar." Orang itu berkata kepada beliau, "Wahai putra Abdul Muttalib." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, aku sudah menjawabmu." Maka orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu." Orang itu berkata, "Aku bertanya kepadamu demi Robmu dan Rob orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami sholat 5 waktu dalam sehari semalam?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya puasa di bulan ini dalam 1 tahun?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami, lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah ya benar." Kata orang itu, "Aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku. Aku Dlamam bin Tha'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar." Begitulah kisah Tadfi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Salih dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Dun Urba, Abbas telah mengabarkannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus seseorang dengan membawa surat dan memerintahkan kepadanya untuk memberikan surat tersebut kepada pemimpin Bahrain. Lalu pemimpin Bahrain itu memberikannya kepada Kisra. Tatkala dibaca, surat itu dirobeknya. Aku mengira, kemudian Ibnu Musayyab berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, agar mereka kekuasaannya, dirobek-robek sehancur-hancurnya. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan Al-Marwazi, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat, atau bermaksud menulis surat, lalu dikatakan kepada beliau, bahwa mereka tidak akan membaca tulisan kecuali tertera stempel. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat stempel yang terbuat dari perak yang bertanda, Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna putih pada tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bertanya kepada Qatadah, siapa yang membuat tanda Muhammad Rasulullah? Jawabnya Anas. Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, bahwa Abu Murrah, mantan budak Uqail bin Abu Talib, mengabarkan kepadanya, dari Abu Waqid Al-Laythi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bermajelis di masjid, bersama para sahabat, datanglah 3 orang. Yang 2 orang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang seorang lagi pergi. Yang 2 orang terus duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana satu di antaranya nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang yang kedua duduk di belakang mereka, sedang yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bermajelis, beliau bersabda, maukah kalian, aku beritahu tentang ketiga orang tadi?
Adapun seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah maka Allah lindungi dia. Yang kedua dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun berpaling darinya. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Bishr berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menuturkan, bahwa Nabi SAW duduk di atas ontanya, sementara orang-orang memegangi tali kekang onta tersebut. Beliau SAW berkata, hari apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka, bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau SAW berkata, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab, benar. Nabi SAW kembali bertanya, bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka, bahwa beliau akan menamakan nama lain, selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau SAW berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram, suci, sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tanah kalian ini. Maka, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir, semoga menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Nabi SAW memperingatkan kami dengan suatu pelajaran tentang hari-hari yang sulit, yang akan kami hadapi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansyur dari Abu Wa'il berkata, bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Kemudian seseorang berkata, wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari. Dia berkata, sungguh aku enggan melakukannya, karena aku takut membuat kalian bosan, dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi SAW memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah untuk kami, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abu Najib dari Mujahid berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah, namun aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah SAW, kecuali satu kejadian di mana dia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW lalu beliau dipertemukan dengan jamaah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, itu adalah pohon kurma. Telah menceritakan kepada kami Suqbadi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid dengan lafaz hadis yang lain, dari yang dia ceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan bapakku kepadaku dari Solih dari Ibnu Syihab, dia menceritakan, bahwa Ubaidullah bin Abdullah, mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia, dan Al-Hurru bin Qais bin Hishin Al-Fazari berdebat, tentang sahabat Musa alaihissalam. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khidir alaihissalam. Tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'b di depan keduanya, maka Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa alaihissalam, yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya. Apakah kamu pernah mendengar Nabi SAW menceritakan masalah ini?
Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya benar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, datang seseorang yang bertanya, 'Apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu?' Berkata Musa alaihissalam, 'Tidak.' Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, 'Ada, yaitu hamba kami bernama Khidir.' Maka Musa alaihissalam meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda, dan dikatakan kepadanya, 'Jika kamu kehilangan ikan tersebut, kembalilah, nanti kamu akan berjumpa dengannya.' Maka Musa alaihissalam mengikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa alaihissalam, 'Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan.' Maka Musa alaihissalam berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya keduanya bertemu dengan Khidir alaihissalam. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berada di sampingku lalu bersabda, 'Ya Allah, ajarkanlah dia kitab.' Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dengan menunggang keledai betina, yang saat itu aku hampir menginjak masa balik, dan Rasulullah sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Maka aku lewat di depan sebagian shaf, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk kembali di tengah shaf, dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Musyir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Harb, telah menceritakan kepadaku Az-Zubaydi, dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabbi berkata, aku mengingat dari Nabi, saat beliau melumuri air ludah beliau di wajahku, saat itu aku baru berumur 5 tahun. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Qasim Khalid bin Khali, seorang hakim di Himsi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Auzai telah mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas bahwasanya, dia dan Al-Hurru bin Qais bin Hishin, Al-Fazari berdebat tentang sahabat Musa alaihissalam. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khidir alaihissalam. Tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'ab di depan keduanya, maka Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa alaihissalam, yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya. Apakah kamu pernah mendengar Nabi SAW menceritakan masalah ini? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya benar aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, datang seseorang yang bertanya, apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu? Berkata Musa alaihissalam, tidak. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam ada, yaitu hamba kami, bernama Khidir. Maka Musa alaihissalam meminta izin untuk bertemu dengan hambanya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, jika kamu kehilangan ikan tersebut kembalilah, nanti kamu akan berjumpa dengannya. Maka Musa alaihissalam mengikuti jejak ikan di lautan, berkatalah murid Musa alaihissalam, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Maka Musa alaihissalam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya, keduanya bertemu dengan Khidir alaihissalam. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Usama dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskanku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu, ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras, lalu menahan air, tergenang, sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak, dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah,
yang tidak dapat menahan air, dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abu Abdullah, Ishak berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskanku dengan membawanya, adalah seperti hujan yang lebat, yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu, ada jenis yang dapat menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya, ada tanah yang keras, lalu menahan air, tergenang, sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak, dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah, yang tidak dapat menahan air, dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat, dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abu Abdullah, Ishak berkata, dan di antara jenis tanah itu, ada yang berbentuk lembah, yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Telah menceritakan kepada kami, Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith, dari Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan, dan diminumnya khamr, serta praktek perzinahan secara terang-terangan. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya 1 orang laki-laki. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kuku, kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu. Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Isa bin Talha bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amru bin Al-As, bahwa Rasulullah SAW berdiri di Mina pada Haji Wada, memberi kesempatan kepada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seseorang dan berkata, aku tidak menyadari, ternyata saat aku mencukur rambut aku belum menyembelih. Maka Nabi SAW bersabda, sembelihlah, tidak apa-apa. Kemudian datang orang lain, dan berkata, aku tidak menyadari, ternyata ketika berkurban aku belum melempar jumrah. Nabi SAW bersabda, lemparlah dan tidak apa-apa. Dan tidaklah Nabi SAW ditanya tentang sesuatu perkara sebelum dan sesudahnya, kecuali beliau menjawab, lakukanlah dan tidak apa-apa. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW ditanya seseorang tentang haji yang dilakukannya, orang itu bertanya, aku menyembelih hewan sebelum aku melempar jumrah. Beliau memberi isyarat dengan tangannya, yang maksudnya tidak apa-apa, dan aku mencukur sebelum menyembelih. Beliau memberi isyarat dengan tangannya, yang maksudnya tidak apa-apa. Telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan, dari Salim berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, ilmu akan diangkat dan akan tersebar kebodohan dan fitnah merajalela, serta banyak timbul kekacauan. Ditanyakan kepada beliau SAW, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekacauan? Maka Rasul SAW menjawab, begini. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya, lalu memiringkannya. Seakan yang dimaksudnya adalah pembunuhan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Fatimah dari Asma berkata, aku menemui Aisyah saat dia sedang sholat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang? Aisyah memberi isyarat ke langit.
ternyata orang-orang sedang melaksanakan sholat gerhana matahari. Maka Aisyah berkata, Maha suci Allah, aku tanyakan lagi, satu tanda saja. Rudiyah tatahara, Rudiyah memberi isyarat dengan kepalanya, maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka aku pun ikut sholat, namun timbul perasaan yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya, Nabi SAW memuji Allah dan mensucikannya, lalu bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini, hingga surga dan neraka, lalu diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian, seperti atau hampir berupa fitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma, di antaranya adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Akan ditanyakan kepada seseorang di dalam kuburnya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Adapun orang beriman, atau orang yang yakin, Asma, kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya akan menjawab, dia adalah Muhammad, Rasulullah, telah datang kepada kami, membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti, dia adalah Muhammad diucapkannya 3 kali. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui, bahwa kamu adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik, atau orang yang ragu, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya, akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia, aku mendengar manusia membicarakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamroh berkata, aku pernah menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang. Katanya, bahwasanya telah datang rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, siapakah ini? Atau kaum manakah ini? Utusan itu menjawab, Robi'ah. Lalu Nabi SAW berkata, selamat datang kaum atau para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal. Para utusan berkata, wahai Rasulullah, kami datang dari perjalanan yang jauh, sementara di antara kampung kami dan engkau, ada kampung kaum kafir suku Mudlor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan, dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, dan dengan begitu kami dapat masuk surga. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman. Maka, Nabi SAW memerintahkan mereka dengan 4 hal, dan melarang dari 4 hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Beliau berkata, tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi SAW menjelaskan, persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan Nabi SAW melarang mereka dari 4 perkara, yaitu dari meminum dari al-hantam, ad-dubba, dan al-muzaffat. Syu'bah menerangkan, terkadang beliau menyebutkan an-naqir, dan terkadang muqayyir, bukan naqir. Kemudian Nabi SAW bersabda, jagalah semuanya, dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Said bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari Uqbah bin Al-Harith, bahwasanya dia menikahi seorang perempuan, putri Ibnu Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya itu. Maka Uqbah berkata kepada perempuan itu, aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusuiku, dan kamu tidak memberitahu aku. Maka Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul SAW di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul SAW bersabda, harus bagaimana lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya. Maka Uqbah menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain.
telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Menurut jalur yang lainnya, Abu Abdullah berkata, dan berkata Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abu Thawr, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar berkata, aku dan tetanggaku dari Ansor berada di desa Banu Umayyah bin Zaid. Dia termasuk orang kepercayaan di Madinah. Kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari aku yang menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari lain dia yang menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika giliranku tiba, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang sama. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku dengan sangat keras, seraya berkata, apakah dia ada di sana? Maka aku kaget dan keluar menemuinya. Dia berkata, telah terjadi persoalan yang gawat. Umar berkata, aku pergi menemui Hafsah, dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikanmu? Hafsah menjawab, aku tidak tahu. Maka aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil berdiri aku tanyakan, apakah engkau menceraikan istri-istri engkau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Maka aku ucapkan, Allah Maha Besar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Abu Mas'ud al-Ansari berkata, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu, seraya bersabda, wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh, maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah, karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru al-Aqadi berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal al-Madini dari Robi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid mantan budak al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang tentang barang temuan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenalilah tali pengikatnya, atau beliau berkata, kantong dan tutupnya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Setelah itu, pergunakanlah. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah kepadanya. Orang itu bertanya, bagaimana dengan orang yang menemukan unta? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, hingga nampak merah mukanya, lalu berkata, apa urusanmu dengan unta itu? Sedang dia selalu membawa air di perutnya, bersepatu sehingga dapat hilir mudik mencari minum dan makan rerumputan, maka biarkanlah dia hingga pemiliknya datang mengambilnya. Orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing, maka beliau menjawab, itu untuk kamu atau saudaramu, atau serigala. telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak suka. Ketika terus ditanya, beliau marah, lalu berkata kepada orang-orang, bertanyalah kepadaku sesuka kalian. Maka seseorang bertanya, siapakah bapakku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bapakmu adalah Hudzafah. Yang lain bertanya, siapakah bapakku wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapakmu Salim, sahaya Syaibah. Ketika Umar melihat apa yang ada pada wajah beliau, dia berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata,
telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, lalu Abdullah bin Hudzafah menghadap kepadanya dan berkata, siapakah bapakku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bapakmu Hudzafah. Ketika semakin banyak pertanyaan, Nabi bersabda, bertanyalah kalian kepadaku. Maka Umar turun berlutut seraya berkata, kami ridha Allah sebagai Rob kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kami. Maka Abdullah bin Hudzafah terdiam. Telah menceritakan kepada kami Abdah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdus Somad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mutthana berkata, Thumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memberi salam diucapkannya 3 kali dan bila berbicara dengan 1 kalimat diulangnya 3 kali. Telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah As-Sofar telah menceritakan kepada kami Abdus Somad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mutthana berkata, Thumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berbicara diulangnya 3 kali hingga dapat dipahami dan bila mendatangi kaum, beliau memberi salam 3 kali. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Abu Bishr, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amru berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan, hingga beliau mendapatkan kami, sementara waktu sholat sudah hampir habis, maka kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Diserukannya hingga 2 atau 3 kali. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Al-Muharibi berkata, telah menceritakan kepada kami Sholih bin Al-Hayyan berkata, telah berkata Amir Asy-Sya'bi, telah menceritakan kepadaku Abu Burdah dari bapaknya berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang akan mendapat pahala 2 kali. Seseorang dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dan seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita, lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkan kepadanya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan menikahinya, maka baginya 2 pahala. Berkata Amir, aku berikan permasalahan ini kepadamu tanpa imbalan, dan sungguh telah ditempuh untuk memperolehnya dengan menuju Madinah. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ayub berkata, aku mendengar Atok berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menurut Atok, dia berkata, aku menyaksikan Ibnu Abbas berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Bilal, dan dia mengira bahwa dia tidak mendengar, maka Nabi memberi pelajaran kepada para wanita, dan memerintahkan untuk bersedekah. Maka seorang wanita memberikan anting dan cincin emasnya, dan Bilal memasukkannya ke saku bajunya. Berkata Abu Abdullah, dan Ismail berkata, dari Ayub dari Atok, dan dia berkata, dari Ibnu Abbas bahwa ia bersaksi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Amru bin Abu Amru, dari Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya." Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan." Berkata Al-Firbari, telah menceritakan kepada kami Abdah berkata, telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Hisham seperti ini juga. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Al-Asbahani berkata, aku mendengar Abu Sholih Dzakwan menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kaum wanita berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau, maka berilah kami 1 hari untuk bermajelis dengan diri Tuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada mereka 1 hari untuk bertemu mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran dan memerintahkan kepada mereka. Di antara yang disampaikannya adalah, tidak seorang pun dari kalian yang didahului oleh 3 orang dari anaknya, kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka. Berkata seseorang, bagaimana kalau 2 orang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, juga 2. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrahman Al-Asbahani, dari Dzakwan, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sanad seperti ini dari Abdurrahman Al-Asbahani berkata, aku mendengar Abu Hazm dari Abu Hurairah berkata, 3 orang yang belum baligh. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti, kecuali menanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia mengerti. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Aisyah berkata, maka aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Aisyah berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan amalan.
Akan tetapi barang siapa yang didebat hisapnya, pasti celaka.